Halo semua, nama saya David, saya adalah seorang WordPress developer. Sehari-hari saya bekerja sebagai senior web engineer di 10up WordPress Agency untuk enterprise. Dan di video ini saya ingin ngobrol sedikit tentang password ya. Saya barusan dapat email ya, tentang ini ya, berita GoDaddy ternyata menggunakan plain text password dan 1,2 juta website itu terkena imbasnya. Jadi dihack gitu ya. Jadi datanya itu bisa dibaca oleh siapapun yang ngehack gitu ya. Dan saya ingin jelaskan maksudnya plain text password itu apa sih dan kenapa kok kita nggak boleh pakai sistem seperti ini ya. Oke, dari artikel ini saya mau highlight satu buah paragraf ya di sini ya. Uh, Semoga bisa dibaca. Mana ya tadi ya? Oh ya, ini ya. GoDaddy menyimpan FTP password ya, dengan metode plain text ya. Jadi datanya itu kalau ketika kita lihat database-nya secara langsung, jadi ada hacker yang bisa nembus ke database, mereka bisa langsung melihat dari passwordnya tersebut ya. Dan tidak menyimpan data tersebut dengan metode salted hash. Dan dengan menggunakan metode yang bisa dibilang itu best practice di industri ini ya. Bahkan di WordPress pun, bahkan di semua CMS ya, itu menggunakan metode yang benar ya. Kalau kita lihat di WordPress misalnya, mungkin saya jelaskan sedikit dulu apa yang dimaksud dengan plain text ya. Jadi plain text itu menyimpan data apa adanya ya. Bisa dibilang kayak gini. Mungkin saya akan coding sedikit ya di sini. Di sini ada HTML dan saya akan tulis di sini ya. Passwordnya misalnya paskin aja deh ya. ABC123. Ya ini passwordnya asal-asalan sebagai contoh aja. Dan ketika kita menyimpan sebagai plain text ya, plain text itu adalah hasilnya itu sama ya dengan ini ya. Jadi kayak gini. Dan ketika kita lihat ya, plain text keluarnya ya sama persis ya. Jadi passwordnya apa, disimpan sebagai apa gitu ya. Ketika ada hacker yang bisa nembus ke database kita atau terjadi error di kode kita di mana nggak sengaja password ini kelihatan oleh publik ya, otomatis semua orang bisa lihat password tersebut. Terus metode yang benar tuh yang disebutkan di sini yaitu salted hash itu apa sih gitu. Misalnya fungsi yang paling umum dipakai itu adalah MD5 ya. Misalnya kita pakai ya MD5, saya tulis di sini ya MD5. MD5. Kita hash seperti ini. Dan hasilnya seperti ini ya, kalau kita MD5 sebuah teks, misalnya di sini ABC123, maka yang keluar adalah teks random seperti ini. Dan inilah yang disimpan di servernya kita gitu ya. Jadi ketika ada orang yang lihat ke servernya kita atau nggak sengaja teks ini keluar di publik, nggak ada juga yang bisa untuk mengembalikan dari teks ini menjadi teks yang aslinya. Jadi nggak ada yang akan tahu passwordnya. Ya, di sini ini GoDaddy ini salah menyimpannya karena menggunakan plain text di mana bisa kelihatan teksnya seperti ini ya. Metode yang lebih benar sebenarnya adalah bukan MD5 yang untuk PHP ya, menggunakan fungsi yang disebut password hash. Kita akan coba contohnya aja dengan menggunakan password hash ya. Password hash, kita lihat ada parameternya password dan juga algonya apa ya. Kita pakai bcrypt aja misalnya. Kita taruh di sini dan hasilnya seperti ini ya. Nah, stringnya lebih rumit dan lebih panjang juga. Jadi ini memang yang disimpan di database itu seperti ini. Terus kalau ada yang bertanya ya, gimana sih caranya kalau passwordnya itu nggak disimpan sebagai
teks yang bisa dibaca, ketika kita login ke sebuah website, kok bisa websitenya itu tahu kalau passwordnya benar atau salah. Jadi sebenarnya itu simple ya jawabannya ya. Jadi gini, sebelum kita login, ketika kita mau melakukan login ya, kita akan menggunakan metode yang sama untuk memverifikasi data tersebut benar atau salah. Jadi misalnya yang kita simpan itu MD5 ya, ketika kita login di misalnya di websitenya WordPress kita misalnya, kita masukkan password kita dan kita submit, WordPress tersebut akan mengenkripsi lagi password kita sehingga nilainya akan menjadi sama gitu ya. Kalau kita enkripsi 2 kali, ini hasilnya juga tetap akan sama ya. Kita refresh di sini ya, atas sama bawah hasilnya sama. Nah, inilah yang, metode yang disebut dengan hash yang ada di sini ya. Hash password. Jadi password tersebut, teksnya tersebut ini dibuat menjadi random text yang nggak bisa dikembalikan lagi ke asal, tapi nilainya tetap sama. Jadi ketika kita login ke website tersebut, maka kode tersebut ketika kita ngetik dan submit, itu akan dirubah lagi menjadi kode yang seperti ini dengan menggunakan metode yang sama, misalnya MD5, lalu dikomparekan atau dicocokkan dengan database kita. Kalau ternyata sama, berarti benar dan bisa login. Jadi seperti itu ya. Nah, pertanyaannya apakah metode ini sudah benar, sudah aman atau belum? Sebenarnya sudah cukup aman, tetapi nggak benar-benar aman sekali ya. Misalnya kita ganti passwordnya bukan ABC123, tapi password. Ini akan menunjukkan nilai yang seperti ini ya. Kita refresh. Nah, F5 ini. Kalau kita search di Google, nah, akan ada banyak sekali website-website di mana ada yang MD5 reverse. Sebenarnya MD5 itu nggak bisa di-reverse, tapi bisa disimpan datanya dan bikin database sendiri ya. Jadi kalau kodenya ini, itu pasti teksnya itu password. Jadi kalau misalnya ya kita punya website di mana ada banyak user, ribuan user yang ada di situ, terus kita menggunakan metode MD5 untuk menyimpan password. Dan ada hacker yang berhasil untuk masuk ke database kita dan ngambil semua password di situ. Dia tinggal mencari kode ini pasti passwordnya dari orang itu adalah text password gitu ya. Jadi ini bukan sesuatu yang benar-benar 100% aman. Nah, metode yang lebih aman itu seperti apa? Metode yang lebih aman itu dengan menggunakan salted hash. Jadi, fungsi di PHP sendiri dengan menggunakan password hash ini sebenarnya sudah di-salt ya. Jadi, kalau ketika kita lihat di sini ya, teksnya seperti ini. Kalau kita refresh, itu teksnya selalu berubah ya. Jadi, kita nggak bisa benar-benar compare seperti yang ini, karena ini nilainya selalu statis dan selalu sama ya. Sedangkan ini nilainya berubah-ubah. Dan cara untuk memverifikasinya itu dengan menggunakan fungsi, kalau nggak salah, password verify. Coba kita lihat. Password verify. Ya, dengan menggunakan password verify. Nah, jadi kita bisa menggunakannya seperti ini. Misalnya ya, kita cek seperti di kodenya. Saya bikin tes deh di sini ya. Ini passwordnya tadi kan ini ya, password ABC123 misalnya. Terus password hash menggunakan ini ya, password hash. If kita menggunakan fungsi password verify untuk ngeceknya, password verify, dan di sini kita masukkan hashnya ya. Oke. Password benar. Kita refresh. Ya, ini password benar ya. Kalau kita bikin else gini, ya, jadi seperti ini ya. Passwordnya benar, tapi kalau kita misalnya ganti passwordnya dari ditambahkan teks satu lagi, jadi salah. Ya. Jadi seperti ini ya, dengan menggunakan password verify. Jadi ketika kita login, kita menggunakan fungsi yang disebut password verify seperti ini,
untuk ngecek apakah passwordnya itu benar atau salah. Jadi tidak menggunakan komparasi string seperti ini ya, apakah ini sama persis enggak gitu ya. Karena di fungsi password hash ini sudah menggunakan metode yang lebih canggih ya. Nah, ini misalnya teman-teman ada yang mungkin bingung ya, kenapa kok bisa seperti itu. Misalnya kita tuh bikin rumah ya, ada satpamnya di depan, login yang kita itu ada dijaga oleh satpam gitu ya. Terus untuk masuk, gimana ya? Analoginya mungkin kita bikin password itu kayak bikin roti misalnya. Roti itu kan punya banyak komposisi ya, punya banyak bahan ya. Ada telur, mungkin telurnya 2 biji, ada mungkin tepungnya 100 gram, terus ada mungkin garamnya sedikit, dan ada gula sedikit gitu ya. Ada gula mungkin berapa sendok makan gitu. Setelah jadi roti, jadi ketika kita menyimpan password itu seperti kita bikin roti seperti itu ya. Jadi passwordnya kita itu terdiri dari berbagai macam komposisi huruf dan karakter. Itu seperti bahan-bahan yang ada di roti, misalnya ada telur, ada tepung, dan lain sebagainya. Terus kita bikin roti tersebut mungkin harus di oven sekian jam atau sekian menit. Sudah jadi komposisinya seperti itu, roti ini dipotong sedikit, jadi nggak semuanya, dipotong sedikit terus disimpan di rumah gitu ya. Dan ketika kita mau masuk ke rumah itu, kan ada satpam yang jaga. Nah, satpamnya ini bawa potongan roti tersebut gitu ya. Dan ketika kita mau masuk, kita akan membawa berbagai bahan password tersebut ya, berbagai bahan dari roti tersebut. Misalnya kita bawa telur 2, bawa tepung dan lain sebagainya. Dan ketika di depan satpamnya itu, satpamnya akan bilang harus dimasak di situ ya. Jadi dimasak di situ, terus dikasihin ke satpamnya satu potong juga, terus diicipin sama si satpamnya tersebut, si penjaga rumah tersebut. Kalau rasanya sama, baru boleh masuk gitu ya. Jadi mungkin ini bukan analogi yang benar, tapi analogi yang cantik ya. Mungkin agak sedikit ngaco, tapi pada intinya seperti itu. Jadi yang disebut salt itu juga adalah garam mungkin ya yang ada di situ. Garamnya juga nilainya bisa berubah-ubah, tapi menghasilkan rasa yang tetap sama gitu ya. Oke, sekian di video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.